Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini, hari Selasa 21 Mei 2024, diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Di Hata Batak di dok, laho mamoti jabu jumulu madok hamu dame madihamu nasabagason. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mengunjungi rumah seseorang atau mungkin di rumah kita ada tulisan atau pertanda yang berkata Shalom, begitu. Jadi di depan rumah biasanya dipasang hal-hal seperti itu. Itu melambangkan tentang sebuah panggilan tentang keterberkatan rumah yang akan dikunjungi dan ditempati. Itu juga yang menjadi suatu tugas, misi yang dilakukan oleh para murid-murid yang diutus oleh Yesus untuk mengabarkan Injil. Ketika mereka diutus untuk pergi mengabarkan Injil, mereka harus berupaya untuk mengabarkan Injil door to door. Mereka harus kabarkan itu untuk tetap focusing. Ketika mereka jalan, kok kita nanti baca dari ayat sebelumnya, mereka tidak diperbolehkan untuk menyalam orang-orang yang sedang berjalan itu. Itu mau dikatakan bukan berarti mereka sombong, no. Tapi mereka mau biar fokus. Tujuan mereka tidak tertahan, karena kalau mereka salah, mereka akan ngomong, tugas mereka akan terbengkalai. Maka pekabaran Injil punya fokus, bahwa damai sejahtera Allah, Shalom Allah, itu harus sampai kepada orang yang punya rumah itu. Kalaulah kita baca ayat setelahnya, di ayat 6, salam itu akan menjadi milik rumah itu, damai sejahtera itu, ketika mereka menerima. Tapi kalaupun mereka tidak menerimanya, salam itu akan menjadi padamu, pada yang memperhatikan Injil itu. Yang mau dibilang adalah tidak ada yang sia-sia dalam urusan memberitakan firman Tuhan. Saudara terkasih, tugas memberitakan firman adalah kedamaian. Damai di hati, damai dalam setiap perilaku. Pertama sekali, tugas pemberita Injil itu adalah membuka rumah hatinya. Jadi bukan hanya rumah yang mau dituju itu, tapi rumah hatinya. Siapkah kita menjadi tempat inganan, permianan, persekutuan Allah di tengah-tengah hati kita? Rumah yang mungkin kotor oleh dosa itu, rumah yang mungkin kotor oleh berbagai tindakan itu, kita bersihkan menjadi tempat damai sejahtera Allah, untuk selanjutnya itu yang kemudian kita sebarkan kepada semua orang. Maka tugas kita berangkat untuk memberitakan Injil. Kunjungilah setiap orang, kunjungilah, ketuklah hati setiap orang, rumah hatinya. Tidak hanya persoalan rumah fisik, tapi rumah hatinya, melalui perilakumu, melalui tindakanmu, melalui nyanyianmu, melalui setiap tindakanmu, agar damai sejahtera Allah penuh di tengah-tengah kehidupan kita. Maka yang pertama, bersihkan rumah hatimu, biarkan damai sejahtera Allah masuk, dan tugas pemberitaan Injil selanjutnya adalah mengetuk pintu hati, rumah hati dari setiap orang yang kau kunjungi, yang kau jumpai, untuk kemudian damai sejahtera Allah tinggal dalam setiap orang, dan damai sejahtera Allah bisa diterima oleh semua orang. Kiranya damai sejahtera Allah itu, Shalom Allah itu, menjadi kekuatan kita untuk terus mengabarkan Injil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk berangkat memberitakan Injil. Pertama, kami bersihkan rumah hati kami ini agar menjadi tempat persekutuan dengan-Mu, agar hati kami penuh dengan damai sejahtera, bukan dengan sifat yang memecah belah, bukan dengan sifat yang jahat-jahat, tapi biarlah damai sejahtera Allah hinggap dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk mengetuk rumah
hati dari setiap orang yang kami jumpai dalam tugas pekabaran Injil itu, bukan hanya untuk rumah fisiknya, tetapi rumah hatinya, sehingga damai sejahtera Allah itu nyata dan hidup di tengah-tengah semua orang. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati para perhaladu-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Kau kuatkan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang sedang bergumul, Kau teguhkan hati mereka untuk melihat bahwa banyak rencana-Mu dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang Maha Baik, berkati setiap orang-orang yang senantiasa meletakkan iman kepercayaannya kepadamu. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati para orang tua dalam masa-masa tuanya, kiranya mereka senantiasa berpengharapan kepadamu dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami serahkan gereja-Mu ini, negara kami ini, pemerintah kami ini, seluruh yang kami lakukan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera, Shalom Allah, menjadi prinsip dan hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam cinta.